Sosok yang satu ini sangat dikenal oleh masyarakat khususnya di wilayah Jawa. Beliau adalah Kiai Haji Anwar Zahid, seorang kiai sekaligus pendakwah yang terkenal. Kiai Haji Anwar Zahid lahir di Dukuh Patoman, Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 11 Maret 1974. Sebelum menjadi pendakwah, beliau telah memperdalam ilmu agama, hafalan dan tafsir Al-Quran di Pondok Pesantren Langitan dan Pesantren APTQ Sampurnan Bungah Gresik. Dalam menyampaikan ceramahnya, beliau menggunakan gaya bahasa sederhana dan tidak terkesan menggurui dan juga mudah dicerna oleh semua kalangan lapisan masyarakat, sehingga menjadikan tausiah yang beliau sampaikan seolah-olah sebagai oase bagi sanubari masyarakat. Berikut ini kutipan kata dan pesan bermakna dari beliau sebagai motivasi dan inspirasi bagi kita. Semoga bermanfaat. Bukanlah kesulitan yang membuat kita takut, tetapi ketakutanlah yang membuat kita sulit. Hidup itu sawang sinawang. Apa yang kita lihat indah pada orang lain belum tentu seindah yang kita kira. Begitu juga apa yang orang lain lihat indah pada diri kita sebenarnya tidak seindah mereka kira. Kasih sayang ibu kepada anak sebesar buah kelapa. Kasih sayang anak kepada ibunya sebesar butiran nasi. Sebesar apapun butiran nasi, tidak akan pernah menandingi buah kelapa. Di balik kesuksesan seseorang, terdapat kerja keras yang dilakukan, tapi jangan berpikir hidup mereka lebih bahagia dari kita, tapi pikirkan bagaimana caranya berbahagia dengan keadaan yang kita miliki saat ini. Sedekah itu semampunya, bukan seikhlasnya. Sebab lebih baik tidak ikhlas tapi banyak sedekah daripada ikhlas tapi minim sedekah. Belum bisa ikhlas saat bersedekah itu tak masalah. Teruslah bersedekah meski belum ikhlas, karena memang harus ada latihan berupa tindakan nyata untuk bisa terbiasa ikhlas. Jika di bulan Ramadan tidak bisa mengubah ibadah menjadi lebih baik, mungkin hanyalah kematian yang akan membuat kita menyesal karena telah lalai dalam beribadah. Ada kalanya kita harus bersyukur jika sandal kita sering hilang di masjid. Tetapi bersedihlah jika sandal kita tidak pernah terlihat di masjid. Allah mencintai orang yang saling mencintai, dan Allah membenci orang yang saling membenci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Istanzilu rizqa bisadaqah."
turunkan rezeki dengan sedekah. Artinya, jika kita ingin mendapat rezeki yang banyak, keluarkan dulu sedekah yang banyak. Yang terlihat nakal itu belum tentu kotor. Yang terlihat baik itu belum tentu suci. Jadi, kenali terlebih dahulu sebelum membenci dan koreksi diri sebelum mencaci. Salah satu bentuk mencintai seseorang adalah saat kita turut merasa bahagia ketika ia berbahagia bersama dengan pilihannya. Menjadi seseorang yang beragama Islam itu harus kafah, dari bangun sampai tidur, ucapan, tingkah lakunya harus bernafaskan nilai Islami. Dari ujung rambut sampai ujung kaki harus melaksanakan nilai ajaran Islam, bukan hanya menonjolkan simbol-simbol Islam saja. Kiai-kiai kampung yang meletakkan dasar agama, mengajarkan baca tulis Al-Quran, mengajarkan sholat, mereka ibarat gula dalam minuman. Jasa mereka besar bagi kita. Akan tetapi mereka terkadang kita lupakan, kita abaikan, bahkan tidak terbenam di hati sebagaimana kita mengidolakan para dai dan ustadz yang ngetren di sosial media. Jadilah orang hidup benar-benar hidup, dan tetaplah hidup meskipun jasadnya telah mati. Artinya, jangan sampai selama kita hidup di dunia ini sama sekali tidak menebarkan kebaikan dan maslahat untuk lingkungan sekitar kita. Buatlah suatu manfaat yang bisa dirasakan oleh banyak orang meskipun kita telah tiada. Itulah hakikatnya hidup. Hidup tidak sekedar hidup, tetapi hidup yang benar-benar hidup. Keindahan sebagai anugerah dari Allah hanya akan diberikan kepada manusia setelah manusia mampu melalui masalah demi masalah. Dan kenikmatannya hanya akan datang setelah manusia bisa melewati kesulitan demi kesulitan. Dua orang yang berbahaya yaitu orang berilmu yang tidak bertindak dan bertindaknya orang yang tidak berilmu. Jangan salah, dipikir kiai dan ustadz paling berhak masuk surga. Apalagi ustadz dan kiai yang suka ceramah, masuk surganya sulit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj diperlihatkan sekelompok manusia yang lisan atau lidahnya digunting pakai gunting api neraka. Mereka adalah tukang pidato, tukang khotbah, tukang ceramah yang isinya menebar fitnah, menimbulkan perpecahan. Jangan menuntut orang lain untuk berbuat baik, tetapi tuntutlah diri kita sendiri untuk melakukan kebaikan. Insya Allah, otomatis orang lain akan berbuat baik kepada kita.
Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena tidak diberi nikmat oleh Allah, tetapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Sebelum menyalahkan orang lain, lihat dan sadari seberapa banyak kesalahan kita selama ini. Janganlah menyalahkan orang lain dengan menganggap kita tidak pernah melakukan kesalahan. Segala sesuatu yang didasari dengan iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Sukses itu ketika kita tetap semangat meraih cita-cita meskipun Allah sedang menguji kita. Dan jangan takabur saat kita berhasil, karena bukan kita yang hebat, tetapi Allah lah yang memudahkan. Syukuri yang ada, nikmati yang kita miliki, maka hidup ini akan benar-benar menjadi anugerah bagi kita.